mungkin bisa diceritain sedikit nih kali ini mau ngapain ke PN Jaksel agendanya Kak? Oh, hari ini agendanya menyerahkan memori banding sesuai seperti yang saya sampaikan di persidangan bahwa kami banding. Gimana terkait memori bandingnya, diterima nggak sama pihak? Diterima dong. Apakah ada syarat-syarat terkait banding tersebut Kak mungkin? Syarat-syaratnya sudah kita cukupi semua, sudah diterima bandingnya. Alasannya mengajukan banding kenapa sih? Kalau boleh tahu sedikit. Saya merasa dan klien saya juga merasa majelis hakim kemarin memutuskan namun kurang cermat atas fakta hukum dalam persidangan. Ya hanya kan dikesampingkan lah jadinya. Artinya banyak fakta-fakta yang nggak diungkap di dalam persidangan atau gimana Kak? Fakta-faktanya terungkap di persidangan sebenarnya. Kalau kemarin kalian ikut meliput putusan kan dibacakan sama majelis. Tapi apakah ada yang... Tapi dikesampingkan faktanya. Apa aja sih Kak mungkin Kak poin-poin yang dikesampingkan sama majelis tersebut? Majelis kan menjelaskan anak korban memesan obat dari Google dengan nama samaran, kemudian pembantunya yang ambil minum dengan Sprite. Setelah itu 5 menit kemudian katanya perutnya mules, kata majelis kan, terus pendarahan. Setelah selesai barulah menghubungi Fadel. Tapi faktanya seperti apa? Faktanya itu faktanya yang dibacakan. Jadi pelaku aborsinya siapa? Tapi Gini, pelaku aborsi itu kan biasanya dokter atau dukun pijat gitu ya. Itu pelaku secara medis. Kalau ada pelakunya kan berarti itu pelakunya ikut terseret. Nah, ini pelakunya siapa? Oh ya, tadi kau ya bilang ahli forensik bilang bahwa usia kandungannya di 20 sampai 24 bulan. 20 sampai 28 minggu. Minggu, maaf. Menurut ahli forensik dan dibacakan lagi oleh majelis saat kemarin. Jadi saya mau mempertegas ya, aborsi itu 1 kali, kehamilan itu 1 kali. Ini masyarakat banyak yang salah terima. Aborsi pertama dilakukan yang disampaikan oleh majelis hakim di hadapan umum bulan Mei, pendarahan. Kemudian majelis hakim mengatakan aborsi kedua bulan Juni, keluar janin sebesar boneka utuh. Mungkin ya dalam sebulan segini gitu. Artinya upaya pertama yang dia lakukan aborsi ternyata tidak keluar janinnya. Bahwa janinnya baru keluar di bulan berikutnya. Keluarnya apakah karena aborsi atau keguguran? Tidak tahu. Tapi ahli forensik menyebutkan usia kandungannya 20 sampai 28 minggu saat janin itu keluar. Which is tarik mundur 5-6 bulan. Kalau udah berbentuk kan utuh itu segede boneka 5-6 bulan. Coba kita hitung mundur 5-6 bulan. Bulan berapa dia hamil pertama? Antara Januari Februari. Di mana Loli bulan itu? Berarti dalam salah satu upaya banding ini akan melakukan tes DNA mungkin? Tes DNA nanti itu nomor bukti baru kalau PK. Kalau dari Fadel sendiri gimana sih mendengar kemarin putusan 9 tahun tersebut? Kalian udah wawancara Fadel kan? Dia cuma bilang bersyukur, alhamdulillah berkurang. Ya. Kalau dari keluarga sendiri Kak? Ya manusiawi lah kalau shock dan keberatan karena sebetulnya ibu kandungnya tahu persis bahwa bukan anaknya yang menghamili, tapi kan ya sudah jadi. Tapi faktanya sendiri emang Fadel beneran nggak tahu nggak sih Kak mungkin bahwa di saat aborsi itu yang Fadel nggak tahu apa gimana? Maksudnya udah izin sama Fadel atau gimana sih mungkin? Fakta hukumnya Fadel maunya dipertahankan. Nah sekarang gini lah, saya tanya sama kalian, saya tanya juga sama masyarakat. Perempuan punya pilihan nggak untuk bilang enggak kalau disuruh aborsi sama pacar? Seperti yang terjadi kemarin sama siapa, Lisa.
Ridwan Kamil yang dia menggadang-gadang saya disuruh aborsi tapi saya mempertahankan. Artinya perempuan punya pilihan untuk mempertahankan. Iya. Kenapa semuanya dilupain ke Fadil? Karena fakta persidangannya Fadil menyampaikan kepada majelis saya mau anak itu lahir karena saya mau menikahi. Berarti bisa dibilang Fadil memang niat serius sama Loli ya Kak ya? Ya, dan itu faktanya kita buktikan di persidangan dengan ada kok jejak digitalnya di TikTok waktu dia mengikat dengan cincin berlian untuk menikahi. Cari aja di TikTok. Ya berarti untuk banding ini apa aja sih mungkin Kak kalau boleh tahu yang benar-benar diperjuangin? Aborsinya kan itu nggak ada. Aborsinya nggak ada, bos. Dan itu tuh gini kan kumulatif ya. Persetubuhan dan aborsi. Aborsinya tidak terpenuhi. Bisa berdiri sendiri nggak ini? Kalau dan kecuali pakai atau. Berarti bisa dibilang Fadil Loli sudah mengandung waktu di luar gitu ya Kak? Ya silakan dijawab karena kan majelis menyampaikan bulannya. Jadi kakak sendiri sebagai kuasa hukumnya Fadil. Ada hasil visum yang mengatakan bahwa kapan dia mulai hamil. Dan itu dipegang hasil visumnya dari mulai di polisi, majelis. Tapi kenapa dikesampingkan? Ada hasil visum, ada keterangan ahli forensik yang dihadirkan aja itu mengatakan hal yang sama. Terus kenapa dikesampingkan? Jangan saya bilang kurang mencermati majelis hakim dalam memberi keputusan, mengesampingkan fakta dalam persidangan. Juga yakin Kak hasil banding ini yang diajukan ke pengadilan dapat mengurangi kepada Fadil sebagai kuasa hukum? Iya, sekarang kan gini, kenapa saya melakukan preskon kemarin? Banyak sekali netizen yang bilang, wah ini pengacaranya bisa dituntut, laporin aja masa ngebongkar fakta persidangan. Netizen yang pintar-pintar, putusan kemarin itu dibuka untuk umum, makanya wartawan masuk semua. Majelis hakim menyatakan terbuka untuk umum. Yang saya sampaikan itu sudah disampaikan oleh majelis hakim lebih dulu. Kalian ada nggak pada saat putusan? Dengar nggak majelis bilang terakhir? Yang dilakukan Fadil ini bukan hal yang aneh. Terdakwa lain melakukan hal yang sama. Tapi karena kamu public figure dan anak korban dari seorang public figure, makanya hukumannya gitu. Blunder nggak? Blunder lah. Maksud kalian jangan memandang status sosial gitu ya di dalam hukum ya berarti ya? Gini, kemarin selama persidangan ini sidang tertutup. Kenapa saya preskon? Publik harus tahu yang sebenarnya. Wartawan lebih dulu tahu pada saat kalian masuk. Karena dijabarkan semua sama majelis kan, dibacakan kok semua. Faktanya itu. Jadi saya berharap semua masyarakat bisa melihat dengan jernih. Saya tidak membenarkan apa yang dilakukan Fadil. Bahwa persetubuhan itu ada, betul. Tapi hukumlah sesuai dengan porsinya. Bahwa aborsi dan kehamilannya bukan urusan Fadil. Kenapa Fadil bisa tanggung jawab atas apa yang tidak dia lakukan? Bukan saya yang mengatakan, tapi hasil visum dan kesaksian ahli forensik di dalam persidangan. Itu yang kami ingatkan lagi dalam banding ini.